Kita mengerjakan yang tidak dikerjakan orang lain supaya menambah jumlah. Kita jadi orang yang datang menambah jumlah dan pergi mengurangi jumlah. Jangan jadi manusia yang datang dan pergi sama saja. Datang tidak menambah jumlah dan pergi tidak mengurangi jumlah. Berarti ada dan tidak ada sama saja. Berarti hidupnya tidak memiliki makna. Kita belajar menolong orang saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia berkualitas adalah manusia yang hidupnya bermanfaat bagi sesamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Nutfatin Abiado, NIM 19030360003, Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Telah kita lihat bersama-sama cuplikan video tadi menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah menakjubkan. Kita sebagai umat manusia haruslah tetap selalu bersyukur tanpa adanya kufur nikmat sedikit pun. Pada kali ini saya akan memenuhi sebuah tugas ulangan akhir semester Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Rizza Hamami, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi nilai-nilai kemanusiaan komunitas Gus Durian Semarang Bagikan Sembako. Pada kesempatan ini, di mata kuliah Pendidikan Pancasila, tentunya kita harus memaknai apa itu Pancasila. Di sini, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca berarti lima dan sila berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila merupakan 5 dasar. Jadi, Pancasila merupakan suatu ideologi dan kebangsaan negara Republik Indonesia yang dimana digunakan untuk memutuskan suatu masalah dan menampilkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan isi Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sedangkan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sedangkan yang terakhir, yaitu yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Beberapa fungsi Pancasila. Pancasila memiliki beberapa fungsi. Contohnya, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai cita-cita negara Indonesia, dan sebagai falsafah negara Indonesia itu sendiri, serta memiliki sumber-sumber norma. Lalu, bagaimana dengan tujuan? Tujuan utamanya adalah sebagai dasar ideologi sebuah negara Republik Indonesia. Penjabaran tadi merupakan dasar-dasar Pancasila. Selanjutnya, kita membahas tentang implementasi Pancasila. Nah, implementasi itu sendiri apa? Implementasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas
Namun kegiatan atau aktivitas bukan hanya sekedar rancangan yang telah direncanakan, namun dikerjakan secara serius. Pada kali ini, saya mengambil satu pokok pembahasan yaitu tentang implementasi nilai-nilai kemanusiaan Komunitas Gus Durian Semarang Bagikan Sembako. Pada kali ini, Komunitas Gus Durian telah menanamkan jiwa kemanusiaan sesuai dengan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita memaknai bahwa masyarakat harus memiliki derajat yang sama, manusia memiliki derajat yang sama. Hak dan kewajiban ada pada dirinya masing-masing. Serta kita selalu menolong, bekerja sama, saling mengasihi, dan saling tenggang rasa. Pada kali ini, Komunitas Gus Durian Semarang telah mengadakan kegiatan ini semenjak 14 Februari 2020. Itu merupakan pendataan oleh Sekretaris Nasional, sedangkan pendistribusian dilakukan pada tanggal 3 April 2020. Kesempatan kali ini, saya telah mewawancarai secara online beberapa komunitas Gus Durian Semarang. Salah satunya yaitu Mas Ahmad Sajidin yang merupakan koordinator Gus Durian Semarang. Beliau memaparkan beberapa makna dari Gus Durian, bagaimana kegiatan ini terjadi, dan dari mana bahan-bahan tersebut didistribusikan. Hal yang lebih lengkap, marilah kita dengarkan tuturan dari Mas Ahmad Sajidin. Kalau ini sebuah komunitas kultural dari masyarakat sipil yang bergerak di isu-isu kemanusiaan, dan intinya adalah meneruskan perjuangan-perjuangan Gus Dur dalam berbagai aspek kehidupan. Ini sebagai wujud nyata daripada implementasi 9 nilai Gus Dur yang kemudian diidawantahkan dalam berbagai macam program gitu. Nah, program ini bagi sembako ini adalah program yang kemudian diwadai dalam Gus Durian Peduli. Jadi Gus Durian adalah secara umumnya, kemudian ketika ada tanggap bencana, kalau hal-hal semacam ini yang gerak itu di bawah naungan Gus Durian Peduli. Gus Durian Peduli ini bagian dari Gus Durian itu sendiri. Ya, dari masyarakat luas yang disalurkan melalui berbagai macam portal online ya, startup. Ada yang melalui kitabisa.com, ada yang melalui Narasi TV, ada yang melalui ada yang dari atlet-atlet basket Indonesia. Intinya dari berbagai masyarakat yang kemudian disalurkan lewat itu, ya juga disalurkan lewat Gus Durian Peduli juga. Nah, untuk pengimplementasian penyalurannya lewat Gus Durian Peduli. Harapannya yang pertama tentu pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Itu harapan yang pertama. Terus yang kedua, dalam pembagian itu kan kita juga ada aspek edukasi masyarakat. Jadi bagaimana pandemi ini berakhir itu juga semua elemen masyarakat itu berperan. Jadi pemerintah melalui kebijakannya, kemudian masyarakat melalui perilaku kesehariannya sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
masker ya Pak nggih. Ya masker. Matur. Selanjutnya, saya juga mewawancarai salah seorang mahasiswa cantik Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang mampu mengerjakan dua hal, di mana dalam kegiatan daring online serta kegiatan di luar. Beliau menuturkan, hidup itu pilihan, kita harus bisa memilih. Setiap pilihan memiliki resiko, namun kita harus bertanggung jawab. Siapakah dia? Ialah Mbak Lukiana Khairunisa sebagai administrasi Gus Durian Peduli. Setelahnya mendengarkan bagaimana keseruan yang ia rasakan saat pembagian sembako, marilah kita dengarkan tuturan beliau kali ini. Kalau targetnya itu mau benar-benar warga atau masyarakat yang terdampak COVID-19. Kebanyakan kan memang pedagang-pedagang gitu yang sudah tidak ada lagi penghasilan. Tapi memang dari teman-teman relawan itu tidak serta-merta mendata satu-satu kecamatan gitu, enggak. Tapi kami lebih tepatnya misal di kecamatan salah satu kecamatan kami bagi rata itu dari kecamatan yang ada di Semarang. Nanti setelah itu ada dari kami menghubungi salah satu RT di situ yang memang benar-benar warga setempat membutuhkan bantuan itu. Soalnya kan nggak semua daerah di Semarang atau kecamatan Semarang itu benar-benar terdampak banget gitu loh, ya kan? Jadi kadang itu teman-teman juga mengambil datanya itu, misal nih salah satu relawan ada yang melihat bapak-bapak penjual gorengan di samping SD gitu biasanya. Nah, bapak-bapak itu kan kalau realnya memang setelah COVID itu kan emang nggak ada lagi jualan. Biasanya tuh ditelusuri sendiri sama relawan, salah satu relawan, bagaimana keadaan bapaknya sekarang. Lalu ditanya lagi ke RT-nya, RT bapaknya itu ditelusuri benar-benar. Soalnya dari penerima bantuan itu harus memberikan data realnya ke kita. Ya ada nomor kakak, ada nomor KTP, terus juga alamat, jumlah anggota keluarga, pekerjaannya sekarang apa, banyak datanya itu harus benar-benar lengkap gitu, dan itu harus dimasukkan ke sistem. Kalau misalnya orang-orang kan kadang memberikan bantuan itu hanya sekedar ngasih udah selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya kami itu benar-benar targetnya yang memang benar-benar membutuhkan dan dilihat dari kondisi tempat tinggalnya, kemudian juga setelah itu pekerjaannya itu dari sebelum dan sesudah adanya COVID itu seperti apa. Nah, nanti setelah itu diseleksi lagi sama tim, kira-kira ini benar-benar membutuhkan atau tidak, atau ada lagi orang lain yang kiranya bisa lebih diberikan bantuan itu daripada dia gitu. Kalau ngerasa capek ya, akan lebih ketakutan dari semua relawan soal COVID-19 ini nggak bisa dipungkiri. Kita yang memang benar-benar nggak bisa istirahat setiap harinya gitu, keliling Semarang dengan masyarakat itu takut banget sama yang namanya keluar lah, terus juga ya parnos jadi gitu kan. Tapi awalnya itu benar-benar positif juga, udahlah bismillah, semoga aja kita nggak kena apa-apa, kita sehat semua gitu. Setiap harinya itu kan memang dari kita sendiri itu kayak minum vitamin juga kan, ada dikasih vitamin itu buat daya
itu karena kita sama-sama capek, sama-sama koyong bareng gitu. Akhirnya pas di post setelah 13 bulan itu main TikTok lah, ya kemarin yang viral itu kan juga jadi itu emang bener-bener gimana caranya kita itu membuat diri kita itu sebahagia mungkin gitu. Iya, ada aja konyolan yang dilakukan sama relawan-relawan yang disebut FOMO. Terus juga kalau capeknya mungkin Mbak sendiri ya, itu kan Mbak jadi sekretaris gitu. Sebenarnya untuk pembagian waktunya itu udah terbentuk dari dulu ya, mungkin karena enggak prinsipnya ya ini udah tanggung jawab enggak, jadi kalau misalnya udah dikasih tanggung jawab ya emang harus dikerjakan apapun itu konsekuensinya gitu. Mungkin enggak semua mahasiswa berpikiran seperti itu ya Dek. Jadi kalau misalnya enggak, itu prinsipnya misal udah capek banget nih dari pagi sampai sore itu nggak ada jedanya, sore pulang mandi, habis itu makan, setelah itu sholat, terus mau istirahat juga nggak bisa, ngerjain yang memang benar-benar urgent banget, kayak yang itu ngupload di sistem itu kan, itu kan emang harus benar-benar pas waktu itu juga nggak beratanya itu kan, nggak merekatnya. Nah setelah itu selesai, nanti kalau misalnya enggak masih buat mengerjakan tugas kuliah, itu kadang enggak kerja kan habis jam 12 nanti entah sampai jam 1 atau jam 2 malam gitu, enggak kerjakan. Soalnya kalau dipikir-pikir nih, itu memang udah konsekuensinya Mbak gitu. Mbak udah memilih untuk ya bergabung di tim relawan Gus Durian Peduli. Terus setelah itu Mbak juga harus ada tanggung jawab Mbak kuliah Mbak, dan itu benar-benar harus Mbak kerjakan gitu. Kayak mungkin nih kalau pembagian waktunya sendiri itu mungkin pembagian waktu ya, soalnya apapun resikonya kalau misalnya kamu udah memutuskan untuk bergabung dan juga berkomitmen di suatu organisasi ataupun di sebuah apalah itu pekerjaan, itu memang harus benar-benar dipertanggungjawabkan gitu kalau prinsipnya Mbak ya. Waras dan salam sehat saudara-saudaraku. Semoga dimanapun kalian berada, kalian masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Bapak Ibu, ini ada sedikit bantuan untuk Ibu bertahan di rumah dari Gus Durian Peduli nih Bu, Bapak. Terima kasih. Ya, banyak-banyak terima kasih ya Pak. Ya Mas, ada bantuannya. Dan saya ada bisa apa? Nanti tinggal balesin puasa. Oke, semoga bermanfaat ya Pak Bu. Saya Setiawan Budi, Koordinator Persaudara Lintas Agama, sangat mengapresiasi atas bantuan kerjasama gotong royong yang dilakukan oleh ibu-ibu di perumahan Bangketayu Regensi Gedung, di mana kami yang awalnya hanya memiliki sisa donasi sebesar Rp500.000, kemudian oleh ibu-ibu ini dikelola sedemikian rupa bisa menghasilkan 150 nasi kotak dengan lauk yang sangat layak, bergizi, juga ada tambahan buah. Dan terlebih lagi kami juga dikejutkan dengan pertolongan beberapa donatur yang sebelumnya tidak kami duga. Ada yang menyumbang
1 sak beras, bahkan ketika kami belanja 15 kg ayam di pasar Meranggen, si penjual tidak bersedia dibayar ketika tahu bahwa ayam yang kami beli tidak kami gunakan untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Ini merupakan satu keajaiban yang luar biasa, di mana perbuatan baik selalu menemukan perbuatan baik yang lain. Jadi oleh karena itu saya mengimbau kepada warga masyarakat Kota Semarang khususnya, kita saling bahu-membahu, tolong menolong, saling membantu sesama yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan khawatir, pasti kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan. Sama kita ketahui, 1 Juni 1945 telah dicetuskan bahwa lahirnya Pancasila. Lalu bagaimana dengan kita yang memperingati 1 Juni 2020 dalam dampak COVID-19 ini? Dan keprihatinan bangsa Indonesia saat ini tidaklah melunturkan rasa optimisme untuk bangkit dari COVID-19 ini. Marilah kita lawan COVID-19 sampai titik penghabisan, bergotong royong, bahu-membahu, kerjasama untuk melawan pandemi ini. Dalam Pancasila sendiri terdapat nilai-nilai yang sangat berarti bagi kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Namun hanya satu kedudukan yang sama, yaitu bagaimana fundamentalnya. Nyata, kita tidak mampu membangun kultur kepribadian kita sebaik-baiknya jikalau tidak adanya rasa kebangsaan yang sehat. Mari bersama kita melawan pandemi COVID-19 dengan cara patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat. Video saya kali ini semoga bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.